Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Arsiono Nugroho. Oke, kita masuk di bab 10 ya, tentang implikasi etis dari teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen. Nah, oke. Yang pertama kita akan belajar mengenai moral, etika, dan hukum. Nah, kenapa sih kok kita belajar mengenai moral, etika, dan hukum? Nah, perlu diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita banyak diarahkan oleh banyak pengaruh. Jadi kayak misal pengaruh dari luar, pengaruh dari keluarga, dari masyarakat dan sebagainya. Nah, kita sebagai warga negara ini kan itu memiliki tanggung jawab sosial. Jadi kita ingin melakukan hal secara moral yang benar, berlaku etis dan mematuhi hukum. Nah, ketika itu dapat berjalan, sudah ada dalam diri kita. Nah, kemungkinan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin yang pertama itu moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Nah, jadi kadang dianggap benar, kadang dianggap salah. Itu tergantung dari standar masing-masing. Kemudian yang etika adalah sekumpulan kepercayaan standar dan teladan yang mengarahkan untuk merasuk ke dalam seseorang atau ke masyarakat. Jadi kayak etika itu kayak sopan santun ya, yang emang udah tradisi, emang udah budaya dari dahulu ya. Kemudian yang hukum. Nah, hukum ini yang paling penting. Ya nggak paling penting sih, cuma emang harus. Hukum ini adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek pajak atau warga negaranya. Jadi yang udah ditetapkan, hukum aturan yang sudah ditetapkan, kita sebagai warga negara itu harus mematuhi hukum tersebut. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada undang-undang komputer di Amerika Serikat. Nah, undang-undang komputer di Amerika Serikat ya, mungkin kita di Indonesia, tapi di sini kita mau mengambil contoh di Amerika Serikat. Itu ada 3. Yang pertama itu ada hak dan batasan akses data, ada privasi, dan ada kejahatan komputer. Nah, ini sebagai contoh hak dan batasan akses data. Itu Undang-Undang Kebebasan Informasi tahun 1996 memberikan warga negara dan organisasi-organisasi Amerika Serikat hak atas akses data yang dipegang oleh pemerintah federal dengan memberikan beberapa pengecualian. Jadi ya, kita masih diberikan hak untuk mengakses data, tapi ada batasan-batasannya. Kemudian ada privasi. Nah, privasi ini adalah UU Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968. Hanya mencakup komunikasi suara, kemudian ditulis ulang pada tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Jadi, apa yang sudah kita buat, semisal kayak data-data emang penting, data-data berharga itu memang harus diprivasi, jangan sampai kita rahasia pribadi kita sampai keluar seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada kejahatan komputer. Nah, misalnya teman-teman udah tahu lagi kayak hacker, terus anonymous dan sebagainya lah ya. Nah, ini tuh UU Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, ada UU Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer. Jadi semuanya itu udah ada undang-undangnya. Ketika peraturan ini dilanggar, itu akan mendapatkan hukuman. Oke, kemudian kita lanjut ke paten peranti lunak. Nah, paten peranti lunak pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Namun ada 2 alasan peranti lunak ini dapat dipatenkan. Yang pertama itu ada algoritma matematika yang dapat dipatenkan, metode bisnis yang dapat dipatenkan. Kemudian muncul UU paten peranti lunak di Uni Eropa dan UU privasi pribadi di rakyat Cina, Republik Cina. Kemudian ada kebutuhan akan budaya etika. Nah, dalam budaya etika itu ada kebutuhannya. Yang pertama itu keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya, merupakan dasar untuk budaya etika. Jadi keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya, pemimpin dengan perusahaannya, pemimpin dengan karyawannya. Jadi kayak ada etika lah, nggak semena-mena sebagai CEO terus melakukan apa yang tidak sesuai ya, jadi itu nggak boleh. Kemudian ada jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dengan katakannya ya. Hampir seperti yang pertama, manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh tindakan. Jadi semisal saya sebagai seorang pemimpin, sebagai CEO perusahaan, jadi saya nggak hanya memberikan nggak hanya memberikan arahan, nggak hanya memberikan tugas, nggak hanya menyuruh-nyuruh saja, tapi
saya sebagai pimpinan juga harus bisa memberikan contoh dan teladan. Jadi semisal kayak ada pekerjaan atau permasalahan, ya harus kita diatasi seperti ini, dan kita mungkin yang pertama kita melakukan sendiri, tapi nanti seiring apa itu karyawan melihat, nah itu bisa menjadi contoh bagi karyawan. Oke, lanjut. Kemudian ada bagaimana budaya etika diterapkan. Nah, budaya etika tersebut diterapkan yaitu pertama ada kredo perusahaan. Nah, merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang akan dijunjung perusahaan. Jadi kayak emang nilai-nilai yang apa ya menjadi patokan dari perusahaan tersebut lah. Kemudian ada program etika, adalah upaya dan terdiri di atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Jadi kayak ada program-program yang semisal di nilai-nilai yang akan dijunjung. Kemudian kode perusahaan disesuaikan. Kode ini bisa disusun berdasarkan perusahaan sendiri. Jadi kayak ada kode etik atau aturan. Kemudian alasan dibalik etika komputer. Nah, alasan pentingnya etika komputer. Nah, etika komputer ya. Jadi kayak apa ya, sopan santun komputer lah gitulah. Yang pertama itu ada kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita ingin lakukan. Kemudian ada faktor transportasi. Komputer bisa merubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis, dengan cepat ya. Jadi kayak semisal ada pekerjaan yang mendadak dia harus datang ke kantor. Nah, ketika bisa dilakukan di rumah ya kita lakukan di rumah dengan persetujuan, dengan alasan yang memungkinkan. Kemudian ada faktor ketampaan. Yaitu masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Kemudian ada alasan juga dibalik etika komputer, ada hak sosial komputer. Yang pertama ada hak privasi, ada hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak mendapatkan akses. Oke, kemudian ada audit informasi. Nah, audit informasi ini ada dua, yaitu audit internal ya. Kalau ada internal pasti ada eksternal ya. Oke, audit internal yaitu melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Nah, audit eksternal yaitu dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Nah, jenis aktivitas audit. Yang pertama itu ada audit finansial, memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Kemudian ada audit operasional, tidak dilaksanakan untuk memverifikasi catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Kemudian ada audit keberlanjutan, sama seperti audit operasional, tetapi audit keberlanjutan ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama itu ada kode etik dan perilaku profesional. Yang pertama ada keharusan moral umum, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan kepemimpinan organisasi, kepatuhan terhadap kode. Kemudian ada pendidikan etika komputer. Yang pertama ada mata kuliah di perguruan tinggi yang wajib emang, contohnya kalau di Indonesia apalagi kalau di UNES itu ada yang namanya LDK, literasi digital kemanusiaan. Kemudian ada program profesional, terus program edukasi swasta. Nah, yang selanjutnya ada etika dan CEO, memahami prinsip-prinsip akuntansi, mempelajari sistem yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Mendidik eksekutif perusahaan untuk mengenai sistem-sistem keuangan, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi, berpartisipasi dalam memberikan informasi, dan mengendalikan dengan ketat keuangan. Oke, terima kasih. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.